wabarakatuh. Saya Ocha Delani Sutra dari kelas 4A D4 Akuntansi, nomor BP 1711021034. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Perilaku Belajar terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi. Studi kasus mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Untuk lebih jelasnya, ikuti video selanjutnya ya. Pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang mengenai latar belakang masalah. Akuntansi merupakan suatu ilmu yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan karena merupakan ilmu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Saat ini banyak sekali bidang akuntansi yang telah berhasil dikembangkan oleh para ahli akuntansi. Salah satunya adalah akuntansi pendidikan yang mengarahkan mahasiswa untuk menjadi seorang akuntan pendidik. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengklarifikasian, mengolah, dan menyajikan data suatu transaksi, serta segala sesuatu aktivitas yang terkait dengan keuangan. Pendidikan akuntansi yang diselenggarakan di perguruan tinggi ditujukan untuk mendidik mahasiswa agar dapat menjadi seorang akuntan yang profesional, serta memiliki pengetahuan yang menyeluruh di bidang akuntansi. Tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa dapat dilihat dengan sebagaimana mengerti seorang mahasiswa terhadap apa yang sudah dipelajari dalam perkuliahan. Tanda mahasiswa yang memahami akuntansi tidak hanya ditunjukkan dari nilai-nilai yang didapatkan dalam mata kuliah, tetapi juga apabila mahasiswa tersebut mengerti dan dapat menguasai konsep-konsep yang terkait mengenai akuntansi. Salah satu faktor keberhasilan mahasiswa dalam memahami akuntansi yaitu dengan mengembangkan kepribadian yang dimilikinya, di mana istilah ini lebih dikenal dengan kecerdasan. Nah, kecerdasan yang pertama yaitu kecerdasan intelektual, yaitu kemampuan berpikir seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, menguasainya, serta menerapkannya dalam menghadapi suatu masalah. Kecerdasan intelektual di sini diukur dari nilai ujian dan indeks prestasi. Kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, mengendalikan diri, memahami perasaan orang lain, dan mampu menangani emosi dengan baik ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, kecerdasan emosional diukur sebagaimana seseorang dapat melatih kemampuan untuk mengelola perasaannya, memotivasi dirinya, kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustasi, kesanggupan mengendalikan dorongan, dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati, serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Terdapat faktor lain yang menyebabkan seseorang sukses, yaitu perilaku belajar. Nah, perilaku belajar selama di perguruan tinggi juga mempengaruhi prestasi akademik seorang mahasiswa. Perilaku belajar yang baik dapat terwujud apabila mahasiswa sadar akan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa, sehingga mereka dapat membagi waktu mereka dengan baik antara belajar dengan kegiatan yang di luar belajar. Motivasi dan disiplin diri sangat penting dalam hal ini, karena motivasi merupakan arah bagi pencapaian yang ingin diperoleh, dan disiplin merupakan perasaan taat dan patuh pada nilai-nilai yang diyakini dan melakukan pekerjaan dengan tepat jika dirasa itu adalah sebuah tanggung jawab. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan perilaku belajar terhadap pemahaman akuntansi bagi mahasiswa jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan perilaku belajar terhadap pemahaman akuntansi bagi mahasiswa jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah: yang pertama, bagi mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Peneliti berharap mahasiswa jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Padang dapat memahami lebih baik lagi ilmu akuntansi, sehingga mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan selama perkuliahan ke lingkungan mereka agar berguna bagi masyarakat yang masih belum memahami ilmu akuntansi tersebut. Yang kedua, peneliti berharap dapat memberikan masukan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, serta merubah perilaku belajar mahasiswa untuk pemahaman akuntansi yang baik. Yang ketiga, dapat memberikan masukan untuk lebih mengembangkan sistem pendidikan jurusan akuntansi yang ada dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, sistematika penulisan.
Penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pada bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Di dalam bab 2 landasan teori, bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Landasan teori ini diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik. Nah, dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran. Bab 3 metode penelitian. Bab ini berisi tentang deskripsi variabel-variabel penelitian, penentuan populasi, sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2 yaitu literatur review. Yang pertama, ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang mempelajari perubahan tingkah laku manusia sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik menjelaskan perilaku manusia yang dapat diamati, diukur, dan dinilai. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu. Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh pengajar kepada pembelajar, biasanya berupa materi pembelajaran. Sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh pengajar atau dosen tersebut. Respon dapat dibantu melalui kecerdasan dari setiap mahasiswa untuk meraih apa yang diinginkan dan mendapatkan hasil atau nilai yang memuaskan. Yang sering diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang telah diberikan oleh guru atau dosen dan apa yang telah diterima oleh siswa harus diamati dan diukur. Di dalam bab 2 ini, saya juga menjelaskan pengertian akuntansi, pemahaman akuntansi, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan perilaku belajar. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat ada 10 penelitian terdahulu, yang mana semuanya menggunakan metode regresi linier berganda, dengan hasil penelitian yang berbeda-beda atau yang bervariasi. Nah, selanjutnya, dari 10 penelitian terdahulu tersebut, saya dapat menghasilkan hipotesis yang mana dapat dilihat yaitu kecerdasan intelektual berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi, kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi, dan perilaku belajar juga berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi. Selanjutnya, masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber asli tanpa perantara dengan alat bantu yaitu kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa tahun 3 diploma 3 dan mahasiswa tahun 4 diploma 4 jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Padang. Nah, sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yang bertujuan untuk mendapatkan sampel sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Selanjutnya, ada metode pengumpulan data. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode survei, dan penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan jenis kuesioner soft copy dan hard copy. Selanjutnya, ada definisi operasional variabel. Nah, di sini ada 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan perilaku belajar. Sedangkan variabel dependennya yaitu tingkat pemahaman akuntansi. Selanjutnya, teknik pengukuran instrumen. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel independen adalah skala Likert. Selanjutnya, ada teknik analisis data, yaitu menggunakan statistik deskriptif. Selanjutnya ada uji kualitas data, menggunakan uji validitas, uji reliabilitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, dengan menggunakan uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu yang pertama membuat garis regresi linier berganda, lalu menguji koefisien determinasi, lalu menguji statistik F, dan uji statistik T.
Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.